Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Isti. Di video kali ini aku mau sharing. Aku mau sharing tentang perjalanan aku, gimana bisa produktif, gimana bisa memanifest impian aku, terus bisa memanage waktu dan yang lain-lainnya. Jadi sebelum aku bisa produktif kayak sekarang, terus aku bisa memanifest impian aku, itu aku melewati yang namanya perjalanan terjang dulu. Dan sekarang aku mau review nih gitu ya, perjalanannya kayak gimana sih. Nah, jadi untungnya aku tuh setiap tahun selalu menuliskan entah itu tujuan aku ke depannya kayak gimana, terus refleksi dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya, terus resolusinya, pokoknya semua aku tuliskan supaya aku bisa mengevaluasi gitu ya. Dan sekarang emang aku sambil evaluasi gitu ya, evaluasi dari perjalanan aku udah pakai planner ini dari 4 tahun yang lalu. Jadi dari 2019, 2020, 2021 dan 2022 ini. Dan ini sangat membantu aku untuk evaluasi setiap tahunnya. Dan ya, aku baru kali ini share perjalanan aku karena sebelumnya aku gak pernah sharing gitu ya. Oke, tapi bismillah ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari pengalaman aku, cerita aku. Oke, langsung aja nih ya. Di sini aku tulis refleksi. Nah, jadi ini adalah refleksi tahunan. Di sini tertulis kesan dan pesan tahun 2021. Kesannya, banyak ujian yang membuat diri minder dan overthinking, serta banyak rezeki yang Allah beri namun kurang disyukuri. Mungkin aku segitu dulu. Nah, jadi memang tahun 2021 itu menjadi perjalanan yang banyak mindernya, overthinkingnya. Jadi kalau misalkan kalian merasa, ih aku tuh overthinking terus, aku tuh minder gitu ya, lihat dia, lihat pencapaian dia. Nah, aku juga pernah ngerasain itu, makanya aku selalu bilang ke teman-teman yang DM aku tentang minder lah, overthinking lah, insecure lah gitu ya. Aku selalu bilang bahwa ayo jangan kayak gitu karena ya aku juga pernah merasakan itu dan itu benar-benar menyakitin sih, nyakitin banget. Jadi sebelum aku mencapai memanifest impian aku di tahun ini, aku tuh pernah ngalami juga yang namanya minder dan overthinking kayak gitu. Nah, terus serta banyak rezeki yang Allah beri namun kurang disyukuri. Jadi aku tuh di tahun sebelumnya, aku tuh alhamdulillah ya Allah kasih rezeki, tapi mungkin rezekinya itu bukan berupa materi, tapi aku nggak menyadari itu gitu. Dan aku baru menyadarinya di akhir tahun, kayak ya Allah ternyata Allah tuh ngasih rezeki ke aku walaupun itu bukan berupa materi gitu ya, tapi kayak berupa kesehatan, terus keluarga aku yang alhamdulillah sehat gitu ya, terus panjang umur, itu kan rezeki gitu ya, tapi kita nggak sadari dan nggak kita syukuri gitu ya, kurang syukuri. Makanya di sini aku tulis bahwa di tahun 2021 itu banyak rezeki yang Allah beri tapi kurang disyukuri gitu ya, kurang disadari. Nah, terus lanjut, banyak harapan-harapan indah yang dipatahkan oleh manusia dan banyak juga rasa kecewa pada diri sendiri yang gagal dalam mengambil langkah. Banyak uang yang dikeluarkan sia-sia demi menenangkan hati yang tak kunjung berdamai. Oke, mengingat tahun 2021 itu benar sih. Jadi aku terlalu berharap sama manusia. Jadi juga nyakitin banget sih, karena kan Allah udah bilang kan kalau pengen berharap ya udah berharap ke aku aja gitu, ke Allah aja, jangan ke manusia karena namanya juga manusia gitu ya. Dan ya itu sih kesalahan aku di satu adalah terlalu banyak berharap ke manusia sampai akhirnya aku dipatahkan gitu, dipatahkan oleh manusia. Terus aku juga kecewa, banyak kecewanya sama diri sendiri yang gagal. Jadi gini,
di 2021 itu kesalahannya aku tuh toksik sama diri aku sendiri. Aku toksik, jadi setiap kali aku punya planning nih gitu ya, aku punya tujuan, terus tujuan itu tuh gagal gitu ya, atau misalkan hari ini aku mau ngapain aja terus aku gak kesampaian gitu ya di hari itu, aku tuh menyalahkan diri aku sendiri. Misalkan planning aku tuh di hari itu tuh ada 10 planning gitu ya, tapi cuma kerjain 5. Nah si 5 ini lagi aku tuh kayak menyalahkan diri aku sendiri, pokoknya ya gitulah. Dan itu kesalahan terbesar aku, karena kita tuh gak boleh toksik sama diri sendiri kayak gitu. Terus banyak uang yang dikeluarkan sia-sia demi menenangkan hati yang tak kunjung berdamai. Ya benar, karena aku toksik sama diri sendiri, akhirnya aku juga banyak keluar, kayak misalkan nenangin diri, kayak pergi ke kafe kayak gitu. Pokoknya aku menghabiskan uang aku cuman mencari ketenangan aja, dan itu salah besar. Jadi ketika 2021 tuh emang sih aku terlalu mencari ketenangan di luar, padahal ketenangan itu ada di sekitar kita. Kayak mendekatkan diri kepada Allah itu berupa ketenangan. Dan ya itu dia kesalahan aku di 2021. Dan hikmahnya nih ya, hikmahnya kenapa aku bacain, supaya teman-teman semua yang mungkin merasakan itu semua, teman-teman masih punya kesempatan di 2023 untuk lebih baik lagi. Karena aku juga di 2021 tuh lakukan kesalahan itu, tapi alhamdulillahnya di 2022 ini aku bisa mengambil kesempatan gitu ya, mengubah diri aku lebih baik lagi gitu ya, lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Terus selanjutnya di sini di bawahnya aku tulis pembelajaran selama tahun 2021. Jadi aku tuh evaluasi apa aja kesalahan aku. Nah, terus di sini ambil hikmahnya gitu ya. Nah, hikmahnya selalu diskusikan semua rencana dengan Allah kayak gitu. Terus berharap penuhlah pada Allah, bukan pada manusia. Oke. Terus bersyukur dan nikmatilah hidup di setiap langkahnya. Oke. Jika gagal maka tetaplah semangat, karena kegagalan adalah langkah menuju kemenangan. Oke. Terus saat hati kacau, jangan menjauh dari Allah. Nah, jadi hikmah dari kesalahan-kesalahan aku di 2021 tuh aku tulis gitu ya, hikmahnya apa aja, supaya aku tuh nggak terjerumus lagi ke kesalahan yang sama kayak gitu, supaya kita punya kesempatan yang lebih baik lagi gitu ya, kesempatan berbenah diri. Sekarang harapan aku teman-teman, coba teman-teman tuliskan ya, tuliskan di buku teman-teman kesalahan apa aja yang teman-teman lakuin di tahun ini. Terus ambil hikmah gitu ya, ambil hikmah dan juga solusinya supaya kita enggak terjerumus di kesalahan itu. Kayak tadi di tahun sebelumnya aku tuh terlalu banyak overthinking gitu ya, terus kurang bersyukur. Nah, hikmahnya itu aku harus bersyukur dan harus menikmati hidup di setiap langkahnya. Dan ya bener banget, alhamdulillahnya di tahun 2022 ini aku udah gak terlalu berharap sama manusia gitu ya. Walaupun kemarin sempat sih ya ada kesalahan berharap kepada manusia, tapi aku sadar karena aku udah pernah jebak ke dalam kesalahan itu gitu ya. Jadi langsung kayak, oh iya bener, aku tuh gak boleh gitu. Nah, terus selalu diskusikan semua rencana dengan Allah. Jadi tadi ya, mengambil itu, alhamdulillah di tahun ini aku selalu mendiskusikan impian aku, pokoknya rencana aku itu sama Allah gitu ya. Jadi alhamdulillah banyak rencana-rencana yang aku tulis dan Allah kabulkan di tahun ini. Jika gagal maka tetaplah semangat, karena kegagalan adalah langkah menuju kemenangan. Ya bener banget, di tahun ini aku udah jarang banget yang namanya menyalahkan diri sendiri. Aku lebih enjoy sih, karena ketika aku gagal nih ya udah, aku masih bisa tarik itu ke hari selanjutnya, ke minggu selanjutnya, ke bulan selanjutnya. Jadi buat apa gitu menyalahkan diri sendiri gitu ya. Dan emang di tahun ini aku alhamdulillah bisa berdamai banget sama diri sendiri. Terus gini, saat hati kacau jangan menjauh dari Allah. Ya bener banget, di tahun ini alhamdulillah aku udah jarang banget yang namanya ketika aku sedih gitu ya, aku stres gitu, bukan stres ya, maksudnya pusing dan yang lain-lainnya, aku
udah gak pernah kayak mencari ketenangan di luar, kayak mendiskusikannya itu sama Allah gitu. Jadi manfaat evaluasi diri kita dari tahun ke tahunnya adalah itu, supaya kita tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama kayak gitu. Dan aku udah buktiin ini di tahun ini, aku udah buktiin, dan itu benar-benar keren banget. Masya Allah, tabarakallah. Dan aku pengen kalian coba juga gitu ya, sebelum kalian menghadapi atau menginjak tahun 2023. Nah, buat kalian semua yang mungkin merasa tadi ya sama kayak aku, itu toksik banget sama diri sendiri, terus pengen lebih baik lagi, mengontrol diri kita supaya enggak toksik dan yang lain-lainnya, kalian bisa beli buku Usaha Membumi ini. Karena di buku ini aku menuliskan gimana caranya selama 1 tahun ini aku berhasil untuk tidak toksik sama diri sendiri. Karena toksik sama diri sendiri aja itu tuh berpengaruh banget sama rezeki kita. Ya, karena ketika kita toksik sama diri sendiri, maka kita bisa menarik lebih banyak masalah ke hidup kita dan juga menjauhkan rezeki kita yang datang ke kita. Jadi ketika rezeki mau datang tapi kita niat toksik, kita tuh malah kayak membuat rezeki itu semakin menjauh dari kita. Jadi hati-hati banget yang namanya toksik sama diri sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen mengontrol gitu ya, aku udah tulis semuanya di sini karena ada banyak banget sifat-sifat toksik yang bisa menjauhkan kita dari rezeki dan juga menarik banyak masalah. Nah, ini tuh banyak banget. Dan di sini kita bisa evaluasi diri kita, apakah kita termasuk orang yang toksik atau enggak, kayak gitu. Kalau enggak, selamat gitu ya. Nah, terus di sini juga ada cara-caranya. Pokoknya ini ada tips-tipsnya supaya kita nggak toksik kayak gitu. Terus juga di sini banyak tips dan trik supaya kita bisa manifest impian kita lewat jalur bumi. Untuk bukunya teman-teman bisa order di Shopee atau juga langsung DM ke Instagram isti_knh, atau kalian bisa langsung klik aja, nanti aku simpen linknya di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja sharing kali ini. Next, aku mau bikin video. Pokoknya aku bakal maraton bikin video sharing di beberapa hari ini. Jadi, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Aku Istiqomah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video.